Oke, halo guys. Balik lagi sama saya Neri. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi untuk anak SMA. Kalau sebelumnya saya membahas materi untuk anak kuliah, hari ini saya akan membahas materi untuk anak SMA, khususnya di kelas 11, yaitu tentang integral. Oke. Nah, tapi di sini yang akan saya bahas adalah teknik pengintegralannya saja. Sedangkan konsep atau latar belakang integral itu sendiri nanti akan saya bahas di video saya yang lain. Nah, di teknik pengintegralan ini saya akan membahas 3 teknik pengintegralan. Yang pertama adalah integral fungsi pangkat. Di sini sudah ada. Yang kedua adalah integral penjumlahan atau pengurangan fungsi. Dan yang terakhir adalah integral substitusi. Nah, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita langsung akan membahas tentang integral fungsi pangkat. Rumus integral fungsi pangkat itu seperti ini. Oke, ini rumusnya. Jadi integral, ini lambang integral. Kayak cacing gitulah ya. Tapi ini sebetulnya bukan cacing. Ini sebetulnya dari huruf S gitu. Mirip kan ya huruf S ya? Anggap saja mirip lah ya. Jadi intinya ini adalah notasi integral. Kenapa notasinya seperti ini nanti akan saya bahas di video saya yang lain. Jadi integral dari A X pangkat N dx itu sama dengan A dibagi N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 plus C. Cara menghafalnya begini. Pangkatnya ini, pangkat X-nya itu dijumlahkan 1 terlebih dahulu. Jadi nanti di sini jadi N tambah 1. Lalu setelah dijumlahkan 1 menjadi pembagi si koefisien X pangkat N-nya, yaitu A tadi. Jadi nanti A dibagi N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 plus C. Dengan syarat, ini ada syarat di mana N tidak boleh sama dengan minus 1. Kenapa N tidak boleh sama dengan minus 1? Perhatikan di sini. Kalau N sama dengan minus 1, maka di sini nanti N nilainya minus 1. Minus 1 ditambah 1 hasilnya 0. Berarti nanti hasilnya bilangan dibagi 0. Dalam matematika, pembagian dengan 0 itu haram, guys. Oke? Haram. Jadi pembagian dengan 0 itu di matematika itu tidak boleh. Gitu ya. Makanya di sini saya syaratkan N tidak boleh sama dengan minus 1. Lalu gimana untuk N sama dengan minus 1? Apakah betul-betul tidak boleh? Apakah nggak ada gunanya? Ada gunanya, guys. Nanti akan saya bahas khusus untuk pengintegralan N sama dengan minus 1. Karena itu adalah integral yang spesial. Dan itu merupakan basic dari statistika distribusi normal. Kira-kira seperti itu. Itu nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Anyway, ini kan untuk SMA, jadi kalian jangan pikirkan yang tadi. itu untuk anak kuliah. Nah, untuk anak SMA, kalian cukup konsen untuk ini saja. Rumusnya, rumus integral fungsi pangkat. Seperti ini. Kita langsung saja lihat ke contohnya. Di sini sudah ada contoh. Tentukan hasil integral berikut. Jadi di sini integral dari 12x pangkat 5 dx. Oke? Kita langsung saja. Berarti ini sama dengan pertama pangkatnya dijumlahkan 1. Berarti nanti pasti ada X pangkat 5 ditambah 1. Gitu ya. Lalu koefisiennya di sini kan koefisiennya 12. Oke? 12 berarti nanti di depannya sini ada 12 dibagi 6 tambah 1. Oh, kok 6? Bukan 6. 5 tambah 1. X pangkat 5 tambah 1. Plus C. Mudah bukan? Jadi, pangkatnya ditambahkan 1 menjadi pembagi. Lalu plus C. Ini plus C ini selalu nempel di sini. Gitu ya. Jadi nanti kita hitung jadi 12 dibagi 6. X pangkat 6 plus C. Jadi nanti kalau kita simplify, 12 bagi 6 itu 2. X pangkat 6 plus C.
Jadi kita peroleh integral dari 12x pangkat 5 dx itu adalah 2x pangkat 6 plus c. Cukup mudah, tidak ribet, oke? Intinya adalah di rumus ini saja, nggak aneh-aneh. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang sedikit tricky. Di sini kita akan menentukan integral dari 4 dx. Di sini sepertinya tidak ada x-nya, oke? Kita lihat. 4 dx itu bisa saya tulis menjadi seperti ini. Integral dari 4 x pangkat 0 dx. Ini tidak merubah soal, karena bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, ya nggak? Jadi ini tidak merubah soal sama sekali. Ini sama saja integral dari 4 dx. Hanya saja di sini saya tambahkan x pangkat 0 supaya kita bisa melihat hubungannya dengan rumus ini. Seperti biasa, pangkatnya dijumlahkan 1 lalu menjadi pembagi. Berarti nanti ini jadi 4 dibagi 0 ditambah 1 x pangkat 0 ditambah 1 plus c. Kita hitung. Berarti nanti jadi 4 dibagi 1 x pangkat 1 plus c. Kita sederhanakan supaya lebih bagus, jadi 4 bagi 1 itu 4. X pangkat 1 bisa kita tuliskan X saja, plus C. Nah, jadi sudah. Jadi kita peroleh integral dari 4 dx itu sama dengan 4x plus C. Oke? Jadi nanti secara umum seperti ini. Misalnya kalian diminta untuk menentukan integral dari A dx, di mana A ini adalah suatu bilangan 4, 5, 100 dan sebagainya. Oke. Secara umum nanti integral dari A dx itu sama dengan AX plus C. Jadi mudah. Jadi kalian kalau misalnya tadinya nggak ada X, lalu jadi muncul X-nya. Mudahnya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh kita yang ketiga. Di sini kita akan menentukan integral dari 27 per x pangkat 5 dx. Oke. Nah, untuk soal yang seperti ini harus hati-hati, tidak bisa langsung diintegralkan. Oke. Jadi di sini kita ubah dulu bentuknya. Intinya gini, kalau ada pecahan dan x-nya itu ada di bawah, oke, x-nya ada di bawah, itu diubah dulu, oke. Jadi diubah jadi seperti ini. Integral 27 dikali x pangkat minus 5 dx. Oke. Jadi diubah ke pangkat negatif dulu. Jadi kan kalau di bawah x pangkat 5, kalau pindah ke atas jadi x pangkat negatif 5. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah diintegralkan seperti biasa. Jadi nanti 27 dibagi minus 5 ditambah 1 x pangkat minus 5 ditambah 1 plus C. Mudah bukan? Lanjutnya kita jumlahkan seperti biasa. Jadi ini negatif 27 per 4. Ini bisa saya tulis, karena ini negatif 5 tambah 1 itu kan negatif 4. Jadi ini bisa saya tulis jadi negatif 27 per 4. X pangkat minus 4 plus C. Selesai. Apakah selesai sampai di sini? Ini masih bisa dilanjutkan sebetulnya. Ini tergantung aljabarnya. Jadi kita melakukan perubahan bentuk aljabar saja kalau udah sampai di sini. Seperti ini cara mengubah bentuk aljabarnya. Saya tuliskan di bawahnya. Berarti ini nanti bisa saya tulis negatif 27 per 4. Oke, gini. X pangkat minus 4. X pangkat minus 4 di sini, kalau mau diubah, bisa saya tulis menjadi dikali 1 per x pangkat 4. Nah, seperti itu. Plus C. Jadi kalau misalnya tadi kan x pangkat 5, kalau pindah ke atas jadi x pangkat minus 5. Begitu juga kayak gini, kalau x pangkat minus 4, balikin lagi jadi 1 per x pangkat 4. Kira-kira seperti itu. Lalu nanti, kalau sudah,
bisa digabungkan jadi negatif 27 dibagi 4 X pangkat 4 plus C. Selesai. Cukup mudah bukan? Jadi untuk integral fungsi pangkat itu menurut saya tidak terlalu sulit. Bahkan tidak sulit sama sekali. Jadi tinggal ikuti rumus ini saja. Oke? Dan mungkin di sini yang agak tricky di sini kalau misalnya kalian menjumpai fungsi seperti ini, kalian ubah dulu ke bentuk seperti ini. Lalu baru diintegralkan seperti biasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang integral penjumlahan atau pengurangan fungsi. Oke, selanjutnya integral penjumlahan atau pengurangan fungsi. Prinsipnya seperti ini, jika ada 2 buah atau 3 buah atau lebih fungsi yang dijumlahkan dan kalian ingin mencari integralnya, ya sudah, kalian tinggal menentukan integralnya masing-masing suku. Kita lihat langsung saja ke contoh, karena kalau kita lihat ke rumusnya ya agak nggak jelas gitu ya. Kita langsung ke contoh aja. Di sini kita akan menentukan integral dari 12x pangkat 5 dikurangi akar pangkat 4 dari x pangkat 3. Wah, ini udah mulai ada bentuk-bentuk akarnya. Ya, gitulah. Jadi, ini sedikit ribet, tapi nggak ribet juga sih. Intinya seperti ini. Jadi, ini kita ubah bentuk dulu. Jadi, di sini, yang bentuk akar ini, yang bentuk aneh ini, kita ubah ke bentuk pangkat. Jadi, ini bisa saya tulis dulu seperti ini. Sama dengan integral dari 12x pangkat 5 dikurangi x pangkat, nah ini, hati-hati, x pangkat, ini x-nya pangkat 3, lalu akarnya pangkat 4, berarti nanti x pangkat 3/4, kira-kira seperti itu. Jadi nanti x pangkat 3/4, lalu dx. Nah, seperti ini. Jadi ini mengubah bentuknya. Jadi bentuk akarnya ini diubah dulu ke bentuk pangkat, supaya kita bisa melihat hubungannya dengan yang sebelumnya, dengan yang integral fungsi pangkat seperti ini. Oke, setelah seperti ini, jadi nanti ini kita integralkan per sukunya. Jadi nanti ini diintegralkan sendiri, ini juga diintegralkan sendiri, atau di sini bisa saya tulis seperti ini, sama dengan integral dari 12x pangkat 5 dx dikurangi integral dari x pangkat 3/4 dx 3/4 dx, seperti ini. Lalu kita integralkan masing-masing. Jadi nanti di sini 12x pangkat 5 itu berarti sama dengan 12 dibagi, ini pangkatnya 5 ya, karena pangkatnya 5 berarti nanti di sini 5 tambah 1, x pangkat 5 ditambah 1, ditambah 1, seperti itu. C nya nanti diterapkan saja, lalu dikurangi, di sini pangkatnya 3/4. Oke, pangkat 3/4 berarti nanti, nah lihat di sini tidak ada koefisiennya. Tidak ada koefisien berarti bukan berarti koefisiennya itu 0, tapi koefisiennya itu adalah 1. Jadi nanti dikurangi 1 dibagi 3/4 ditambah 1. Seperti itu, karena di sini pangkatnya kan 3/4 ditambah 1 jadi 3/4 tambah 1. X pangkat 3/4 tambah 1, lalu plus C, baru muncul plus C nya di sini. Jadi setelah semuanya diintegralkan baru plus C nya nanti terakhiran saja. Lalu ini kita hitung, ini seperti tadi ya, 12 dibagi 6. Saya langsung saja tulis 12 bagi 6 itu 2, x pangkat 6, seperti itu. Dikurangi, nah ini 3/4 ditambah 1 berarti itu nanti 7/4, berarti nanti ini jadi 1 dibagi, di sini jadi 7/4, x pangkat 7/4 juga, karena 3/4 tambah 1 juga.
plus C. Seperti itu. Kalau sudah, ya sudah tinggal dihitung. Di sini kan 1 dibagi 7/4 itu sama aja 4/7. Ya enggak? Karena di sini 7/4 naik ke atas jadi dibalik. Jadi nanti 2x pangkat 6 dikurangi 4/7 x pangkat 7/4 ditambah C. Selesai. Jadi hasil dari integral ini, integral 12x pangkat 5 dikurangi akar pangkat 4x pangkat 3 itu adalah 2x pangkat 6 dikurangi 4/7x pangkat 7/4 plus C. Mudah. Kalian sebenarnya ini masih bisa dilanjutkan karena tinggal mengubah bentuk aljabarnya saja, tapi di sini tidak saya bahas. Oke? Kalau mau dibahas, mau dilanjutkan silahkan. Jadi 7/4 itu x pangkat 7/4 itu jadi akar pangkat 4 dari x pangkat 7. Seperti itulah ya. Jadi sama kayak gini, cuma di sini nanti dalamnya jadi ada 7-nya gitu. Bukan 3 tapi 7. Seperti itulah. Nah, selanjutnya contoh yang kedua di sini, tentukan hasil integral berikut. Nah, di sini sukunya lebih banyak, ada 3 suku. Jadi integral dari 3x pangkat 5 ditambah 5 dibagi, aduh ini sudah pembagian, ada akarnya lagi. Tapi tenang saja, itu semua mudah. Yang penting prinsipnya yang sebelumnya tentang integral pangkat kita sudah pegang teguh. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Asik. Oke, nah ini berarti ini sama dengan integral dari 3x pangkat 5 ditambah 5 dikali, nah ini hati-hati, ini kan kalau diubah itu x pangkat 2/3 ya. Ini kan akar pangkat 3 dari x pangkat 2 itu sama dengan x pangkat 2/3. Tapi karena di bawah, jadi ini dipindahkan, langsung saya pindahkan ke atas. Jadi nanti ini jadi x pangkat negatif gitu 2/3. Seperti itu. Jadi ini kenapa ada negatifnya? Kenapa ada negatifnya di sini? Karena dia tadinya ada di bawah. 2/3-nya ya dari bentuk akarnya ini. Oke. Selanjutnya langsung dikurangi 7. Lalu dx. Kalau sudah seperti ini, lakukan integralnya per sukunya. Oke. Di sini saya langsung saja, nggak saya tulis pisah-pisah seperti ini, tapi saya langsung integralkan saja. Jadi di sini 3x pangkat 5. Ini pangkat 5. Berarti nanti 5 tambah 1 itu 6. Berarti nanti di sini jadi 3/6 x pangkat 6. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah mahir, sudah terampil gitu, kalian bisa langsung integralkan. Jadi nggak perlu panjang lebar gitu, karena itu lumayan mempersingkat waktu. Oke, lalu ditambah. Di sini nanti, ini kan pangkat minus 2/3, berarti nanti 5 dibagi, nah kalau ini harus hati-hati. Minus dari 2/3 ditambah 1. Oke, x pangkat 2 x pangkat ini. Oke, lalu dikurangi. Nah, langsung saja di sini 7 kalau diintegralkan kan tadi ini kan nggak ada x-nya. Karena nggak ada x-nya berarti nanti di sini minus 7 muncul x plus c. Seperti itu. Kalau udah kayak gini ya tinggal diintegral. No, bukan diintegral. Tinggal dihitung, yang bagian ininya harus dihitung. Kita selesaikan. Jadi ini nanti jadi 3/6 x pangkat 6, oke, ditambah 5 nah di sini min 2/3 ditambah 1 itu hasilnya nanti adalah 1/3. Di sini nanti 1/3 x pangkat 1/3 juga 1/3, lalu dikurangi 7x plus c. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini ya sudah tinggal diubah. Ini kan 5 dibagi 1/3. Pembagian naik ke atas jadi perkalian tapi dibalik.
Jadi nanti 5 dikali 3 per 1. 5 dikali 3 per 1 itu 15. Berarti ini nanti jadi 3 per 6 sama dengan 3 per 6 X pangkat 6 ditambah 15 X pangkat sepertiga. Pangkatnya tidak berubah ya. X pangkat 1 per 3 dikurangi 7X plus C. Cukup mudah, selesai sampai sini. Kalau mau dilanjutkan boleh. Ini bisa saya tulis seperti ini. Kalau mau saya lanjutkan, ini saya langsung saja saya copy ya, karena yang berubah cuma sedikit, cuma satu saja. Nah, di sini X pangkat 1 per 3-nya itu bisa saya tulis jadi akar pangkat 3 dari X. Nah, seperti ini. Kalau mau dilanjutkan jadi seperti ini. Ini pengubahan bentuk aljabar saja. Nah, demikian tentang video tentang integral, teknik pengintegralan untuk fungsi pangkat dan penjumlahan atau pengurangan fungsi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang integral substitusi dan merupakan teknik yang ya cukup ribet jika dibandingkan dua teknik ini. Jangan lupa di like dan subscribe video saya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Bye guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya.